Baik teman-teman semua, kita akan lanjutkan gitu ya pertemuan di TK Sosum di ekonomi bagian keempat gitu. Nah, kita langsung saja ke soalannya pertama, yaitu di negara yang menekan sistem kurs fleksibel, besar kecilnya kurs ditentukan oleh, nah, yang namanya sistem kurs fleksibel ini berarti sangatlah fleksibel, mudah dan bisa menyesuaikan dengan kinerja si si pelaku gitu. Nah, biasanya dalam siklus fleksibel ini sangat erat kaitannya dengan pasar gitu. Maka dari ini ditentukan oleh mekanisme pasar gitu. Lanjut. Bila pendapatan konsumen mengalami peningkatan dan biaya produksi barang naik, maka ini akan menimbulkan, jika si pendapatan konsumen naik, secara ilmiah si pedagang akan menaikkan harganya gitu ya. Nah, dan apabila si biaya produksi ini naik, maka biasanya si jumlah keseimbangannya pun akan menyesuaikan gitu ya. Maka dari itu jawaban yang tepat ini adalah di C gitu ya. Harga keseimbangannya naik dan si jumlah keseimbangannya ini bisa naik, bisa turun, atau bisa tetap gitu. Lanjut, manakah yang termasuk kebijakan moneter kontraktifnya? Nah, yang namanya kebijakan moneter ini sangat erat kaitannya dengan hal uang gitu ya. Dalam kebijakan ini sangat digambleng gitu ya, berkenaan dengan jumlah banyak atau sedikitnya uang di masyarakat gitu. Nah, kita langsung saja ke jawaban. Melakukan politik diskonto dan politik pasar terbuka ini adalah bagian dari salah satu kebijakan moneter gitu ya, dengan menjual surat berharga negara gitu ya. Nah, dan ini betul gitu. Nah, sedangkan yang B, C, C dan si D ini salah. Kenapa? Karena di sini ada pajak dan ada belanja negara. Nah, untuk pajak dan belanja ini masuknya ke kebijakan fiskal gitu ya. Nah, maka dari ini itu jawabannya adanya di A gitu. Terus jumlah barang yang harus dikorbankan, ingat dikorbankan, sejumlah barang lain agar dapat diproduksi sebesar dikorbankan, dinamakan ini namanya adalah opportunity cost atau biaya peluang gitu ya. Lanjut, cara pemerintah mengatasi pengangguran musiman adalah yang namanya pengangguran musiman ini biasanya terjadi karena dalam beberapa musim si pekerjaannya ini tinggal menunggu gitu ya. Maka dari itu cara untuk mengatasi pengangguran musiman ini dengan lebih tepatnya ini dengan menyediakan tempat pelatihan gitu ya, biar sambil mereka menunggu misalnya hasil panen, mereka bisa mengikuti pelatihan untuk mendapatkan ilmu, biar mereka sambil melakukan
pekerjaan lain gitu ya. Nah, ya saya adalah manakah pernyataan yang benar di bawah ini. Surplus penerimaan negara lebih kecil, ini benar. Defisit pengeluaran negara besar, ini defisit ini salah gitu ya, karena kebalik. Inflasi seharusnya naiknya harga, ini salah, dan deflasi seharusnya turunnya harga, ini juga. Nah, berarti ini jawabannya yang A. Lanjut, pembayaran pajak berdasarkan kepemilikan barang tersier disebut nah, yang namanya barang tersier ini adalah barang yang mewah. Harga barang mewah. Nah, itu jawabannya yang A. Lanjut, terus setiap manajer harus mempunyai keterampilan dalam memimpin sebuah perusahaan, kecuali ini benar, dan ini sedangkan ini salah gitu ya. Kecuali berarti yang D. Teori kuantitas uang yang dapat dikembangkan oleh MP dengan PT ditemukan oleh Irving Fisher. Itu ya, harus ingat ya gitu. Terus hubungan model jumlah barang dan harga dalam kurva permintaan. Nah, ini adalah kurva permintaan. Misalnya ini B. Nah, si kurva permintaan ini bentuknya seperti ini. Itu ya, dengan asumsi bahwa semakin tinggi harga, semakin sedikit barang yang diminta. Berarti si P dengan si Q-nya ini adalah berbanding terbalik gitu ya, karena jika si P-nya naik, secara otomatis si Q-nya pun bakal turun gitu ya. Begitupun sebaliknya gitu kayak jadi jawaban yang tepatnya ini ada di B gitu. Nah, mungkin cukup sekian untuk pertemuan keempat ini. Sampai jumpa di pertemuan kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.